Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar cara membaca mad yang dibaca 2 harokat. Mad itu harus diperhatikan, keluarnya adalah lewat al-jauf atau rongga mulut. Jadi ketika kita membaca mad, jangan sampai masuk ke rongga hidung ya, atau al-khayshum. Karena rongga hidung atau al-khayshum itu untuk gunnah. Tapi kalau mad itu ke al-jauf. Jadi udara dan suaranya ke rongga mulut. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Al-jauf. Yang keluar mad, bacaan panjang. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, di ayun 2 harokat. 2 harokat gimana? Di ayun aja. Jadi untuk lebih mudahnya, agar kita tidak offside ketika membaca yang mad 2 harokat ini, ya rumusnya adalah di ayun aja, 2 ketukan. Jadi nggak boleh bacanya terlalu panjang. Ini beberapa rumus. Tadi 2 harokat gimana? Di ayun aja. Nah, kalau yang 4 harokat, nah ini 4 harokat gimana? Lamain aja. Jadi bacanya lebih panjang dari 2 harokat. 5 harokat gimana? Lamain aja. Lebih panjang daripada yang 4 harokat. 6 harokat gimana? Lamain aja. Lebih panjang lagi dari yang 5 harokat. Jadi di sini beda ya. Jangan sampai yang 2 harokat ini terbacanya panjang gitu ya. Terbaca lebih panjang. Apakah masuk ke 4, ke 5, atau malah ke 6 harokat. Jadi yang 2 harokat cukup di ayun aja. Baik, kita akan mencoba berlatih cara membaca mad yang 2 harokat. Agar tidak kepanjangan ya. La raiba ya. La raiba. Jadi ini cukup di ayun. La, begitu ya. La raiba ya. Jangan sampai la raiba. Nah, berarti itu kepanjangan madnya. Selanjutnya, qala azabun. Sekarang yang ya sukun setelah kasroh. Kalau tadi ini alif setelah fathah, contoh-contohnya ya. Sekarang ya sukun setelah kasroh. Walladzina, sama juga di ayun. Hati-hati jangan sampai kepanjangan. Jangan walladzina. Nah, itu berarti lebih dari 2 harokat. Tapi cukup di ayun aja. Walladzina, gitu ya. Qila fihi. Ini yang ya sukun setelah kasroh. Atau kasroh menghadapi ya sukun. 2 harokat. Selanjutnya, dhammah menghadapi waw sukun. Ya, atau waw sukun setelah dhammah. Contohnya ini, sama di ayun juga ya, dengan yang sebelumnya. Kafaru. Selanjutnya, qalu. Berikutnya, wa aufu. Ya, jadi semuanya di ayun. Ru, lu, fu. Ya, ini waw sukun setelah dhammah sama 2 harokat. Nah, berikutnya yang fathah berdiri. Ya, fathah berdiri juga sama dibaca 2 harokat. Nah, ini ya. Bi ayatina. Nah, ini nanti biasa ini ketemu alif nih ya, ketemu hamzah gitu ya. Tapi kita fokus dulu yang di sini ya. Ini bi ayatina gitu. Ini kalau nanti ada mad ya, bertemu hamzah di sininya, maka bukan 2 harokat lagi, tapi nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya ya, dibacanya 5 harokat. Contoh berikutnya, kasrah berdiri. Ibadihi, sama 2 harokat juga di ayun. Berikutnya adalah dhammah terbalik pada kalimah ini.
walam yakul lahu. Sama juga di ayun ya. Baik, kita ulangi dari awal untuk berlatih cara membaca mad yang 2 harokat. La raiba qala azabun walladzina qila fihi kafaru qalu wa aufu bi ayatina ibadihi walam yakul lahu la raiba qala azabun walladzina qila fihi kafaru qalu wa aufu bi ayatina ibadihi walam yakul lahu la raiba qala azabun walladzina qila fihi kafaru qalu wa aufu bi ayatina ibadihi walam yakul lahu la raiba qala azabun walladzina qila fihi kafaru qalu wa aufu bi ayatina ibadihi walam yakul lahu la raiba qala azabun walladzina qila fihi kafaru qalu wa aufu bi ayatina ibadihi walam yakul lahu. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat terus. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapat membaca Al-Quran lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.